Berikutnya pemirsa, Sintayong katakan timnas tidak perlu takut untuk melawan Irak meskipun terpaut perbedaan peringkat yang jauh. Head coach timnas sepak bola Indonesia tersebut menilai sudah saatnya Indonesia bisa meraih kemenangan dengan Irak pasca laga AFC di beberapa pekan lalu. Kita boleh tidak difavoritkan karena yang saya dapat informasi terakhir pasar taruhan di Asia itu tetap mengunggulkan Irak dalam pertandingan ini. Ya, tidak mengapa, Irak boleh diunggulkan dengan 55% berbanding 45%. Tapi ini bagus buat kita. Ya, ketika pemain-pemain kita itu masuk lapangan dengan tanpa beban, melawan Irak yang lebih favoritkan, kita bisa memenangkan laga. Bermain enjoy dalam pertandingan menghadapi Irak, dan tentunya dengan semangat juang yang tinggi kita bisa mendapatkan hasil yang bagus di saat akan menghadapi Irak. Ya, dan memang kalau bisa dilihat bahwa pertandingan ini tidak akan banyak gol, akan menghindari pertandingan pertama di Basra ketika kita kalah dengan 5-1 dan gol balasan kita dibuat oleh Sain Patinama. Kita kalah lagi dengan 1-3 di Piala Asia dan gol kita dibuat oleh Marcelino Ferdinand. Semoga ini under, jadi tidak akan banyak gol yang lahir, mungkin di bawah 2 gol. Nah, ini bagus ya. Kalau kita pun menang, kita tidak akan menang dengan telak, mungkin 1-0 atau 2-1 dalam pertandingan ini melawan Irak. Makanya bagi teman-teman semua ya, berbijaklah untuk bisa memilih tim asuhan kesayangan kita ya, tim asuhan dari STY. Dan saya yakin bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kembali ke pernyataan atau juga keinginan dari anggota DPR tersebut, menurut saya nggak ada masalah. Tapi harus juga di flashback ya, atau dilihat rekam jejak dari timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia itu mulai diperkuat oleh banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Bisa menang, tapi sangat sulit. Bermain rapi, tapi sering melakukan kesalahan. Kemudian bermain away, belum tentu bisa menang. Tapi sekarang timnas kita bermain away bisa menang. Dan saya pikir juga gak perlu mengatakan soal pemain naturalisasi atau juga pemain nasional, gak perlu juga. Karena siapapun yang sudah menjadi warga negara Indonesia berarti dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Maka itu yang selalu saya katakan, mereka adalah pemain-pemain diaspora Indonesia atau mereka adalah pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Jadi saya pikir sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita membedakan para pemain yang berada di timnas Indonesia. Nanti yang ada terjadi terkotak-kotak dong di dalam timnas Indonesia. Wah, ini pemain keturunan Indonesia. Wah, ini pemain dari asal daerah ini pemain dari asal daerah ini pemain dari klub ini pemain dari klub ini. Gak bisa seperti itu. Ketika sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka semuanya harus begitu. Suaranya bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk memberikan prestasi bagi timnas Indonesia. Jadi semua punya niat baik. Cuma memang dengan kehadiran banyak pemain diaspora Indonesia semakin sulit untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kan bagus. Artinya siapapun yang ingin bermain bagi timnas Indonesia harus yang pertama bekerja sangat keras, yang kedua punya disiplin yang tinggi, yang ketiga harus punya kualitas. Ya tentunya harus juga merupakan warga negara Indonesia. Tadi kan sudah saya katakan, jadi nggak ada masalah juga kalaupun nanti pemain-pemain diaspora Indonesia ini meningkat, ya kan, atau lebih banyak lagi, nggak masalah. Karena kan yang kita inginkan juga timnas Indonesia bisa berprestasi juga di level Asia, dan kenapa nggak mungkin? Pasti bisa dong. Perlahan-lahan ini kan sekarang sedang disiapkan untuk bisa membentuk timnas Indonesia yang kuat. Tapi selain itu juga seperti yang selalu saya katakan, harus ada juga pembinaan pemain usia muda dari PSSI dalam bentuk kompetisi untuk para pemain muda. Timnas dan liga tidak boleh seperti air dan api. Tidak boleh seperti air dan minyak. Nggak nyambung. Nggak boleh seperti itu. Karena hukum sepak bolanya seperti itu. Timnas dan kompetisi saling berkaitan. Liganya bagus, maka konsekuensinya, efeknya, timnasnya pun harus bagus. Timnasnya bagus, pasti sesungguhnya ada dampak dari liganya yang juga makin baik. Logika hukum sepak bolanya seperti itu. Walaupun yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Karena peningkatan kualitas timnas adalah faktor akselerasi dari yang namanya kebijakan naturalisasi. Itu satu hal. Akhirnya apa catatannya? Di tahun kedua kepemimpinan Erick Thohir, PSSI yang akan ditandai lewat Kongres tahunan 10 Juni sehari sebelum lawan Filipina, saya pikir
Konsentrasi PSSI dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir harus juga memberikan porsi yang lebih banyak untuk Liga, kompetisi Liga. Bukan cuma Liga 1, tapi juga Liga 2, Liga 3. Yang berikutnya, masalah Elkan Bagot. Kemarin banyak asumsi kesana kesini, bahkan gue bilang di video gue bilang ayo dong PSSI cepet-cepet lo bikin klarifikasinya, kasih tahu ke kita, ke publik, ada apa yang terjadi sesungguhnya dengan si Elkan Bagot ini. Karena kalau didiemin lama-lama, itu resikonya adalah banyak asumsi di mana-mana. Ada yang bilang Elkan Bagot nolak, ada yang bilang Elkan Bagot nggak diundang, ada yang bilang Elkan Bagot mau pindah negara, pindah federasi. Udah kacau banget ini asumsi di mana-mana. Akhirnya kemarin setelah pertandingan di Stadion Madia lawan Tanzania, Pak Erick Thohir itu ditahan sama wartawan dan ditanya mengenai ini, dan dia menjawab alhamdulillah. Cuman menjawabnya ini tetap politis juga, menjawabnya nggak yang to the point, tapi dia masih mengawang-awang jawabannya. Tapi ya orang ngerti lah kalau itu tujuannya maksudnya ke si Elkan Bagot. Sindirannya tipis banget, dia bilang untuk pemain yang sekarang pun dia bilang itu sama aja. Jadi kita kalaupun nggak ada pemain ini ya kita tetap timnas kita akan berjalan. Kalau misalkan ada, dia bilang kalimatnya kalau ada yang aneh-aneh atau kalau ada yang gitu, tapi yang pasti dengan lu nggak hadir nih kita nggak masalah gitu. Soalnya dia nyebutin di belakang kita ada Ferrari, dia bilang ada Rizky Ridho, ada. Nah ini kan baru kelihatan ternyata ada permasalahan di situ. Kalau bisa disimpulkan dari kalimat itu, yang disimpulkannya adalah diundang tapi pemain ini menolak untuk diundang gitu, atau tidak menggubris. Kelihatannya seperti itu. Ini bukan masalah yang besar, bukan masalah yang harus tiba-tiba seperti kiamat, enggak juga. Ini masalah yang biasa di sepak bola, banyak banget kok di mana-mana. Yang dipanggil timnas dia menolak, tiba-tiba nanti dia main lagi untuk timnas gitu. Pasti ada efek jerahnya, dan ini juga pukulan untuk pemain-pemain yang lainnya. Jadi nggak bisa macam-macam juga ketika lu merasa dibutuhkan di satu tim, tiba-tiba lu bikin ulah-ulah gitu. Si pelatih bisa ngambil keputusan, dan keputusannya cukup keras menurut gue, dan ini bisa menjadi efek jerah buat dia dan buat pemain-pemain yang lainnya yang ada di timnas Indonesia. Bagus banget luar biasa. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis jelang pertandingan lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilakoni timnas Indonesia. Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024, timnas Indonesia akan menjamu tim kuat Irak. Pertandingan Indonesia kontra Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dalam konferensi pers pra pertandingan, Sintayong menegaskan pentingnya kepercayaan diri para pemain ketika berhadapan dengan lawan yang di atas kertas mempunyai peringkat ke-58 dunia. Ditambah, 3 pertemuan terakhir Indonesia melawan Irak berakhir dengan kekalahan bagi Merah Putih baik di level senior maupun U23. Sintayong mengatakan bahwa Irak merupakan tim yang baik dan lebih kuat dibanding Indonesia, namun sudah waktunya Garuda bisa meraih kemenangan. Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024 lalu, Indonesia mengadakan pertandingan persahabatan melawan Tanzania. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Tanzania dengan skor tanpa gol di Stadion Madia. Sintayong pernah menceritakan bahwa laga tersebut sebagai tempat uji coba untuk melihat kondisi para pemain dengan memberikan seluruh anggota pemain kesempatan bermain di lapangan. Ia menilai, pertandingan melawan Tanzania terbukti memberikan manfaat besar bagi kondisi Garuda. Sintayong juga mengakui jika timnas Irak mempunyai kekuatan lebih unggul. Ia juga memastikan bahwa skuad Garuda sudah mempersiapkan strategi khusus untuk melakoni laga besok. Selain menjamu Irak, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Filipina di SUGBK pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Saat ini timnas Indonesia sudah mengoleksi 7 poin di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda membutuhkan 1 kemenangan untuk dapat lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, makin panas saat media Vietnam sebut Elkan Bagot berencana akhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Begini faktanya. Polemik yang melibatkan Elkan Bagot, bek andalan timnas Indonesia, semakin memanas dan kini menjadi sorotan media internasional, termasuk media Vietnam.
Berita mengejutkan ini bermula ketika Elkan menghapus nama PSSI dari bio Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Tindakan ini memicu spekulasi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air dan internasional. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut penjelasan lengkapnya. Ketiadaan nama Elkan Bagot dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pemicu utama sorotan ini. Keputusan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk tidak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut dinilai mengejutkan oleh banyak pihak. Pasalnya, Elkan selama ini merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Elkan tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Bahkan, ketika PSSI memastikan bahwa Sintayong menambah 2 pemain lain, yakni Malik Rizaldi, Madura United, dan Nadeo Argawinata, Borneo FC, nama Elkan tetap tidak muncul. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pendukung timnas Indonesia. Spekulasi bahwa Elkan Bagot berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia semakin kuat setelah media Vietnam, Soha, mengeluarkan artikel tentang situasi ini. Soha menulis bahwa Elkan, yang disebut sebagai pemain naturalisasi, berencana mengakhiri hubungannya dengan sepak bola Indonesia. Padahal, fakta sebenarnya adalah Elkan memilih kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun, bukan pemain naturalisasi seperti yang dikatakan oleh Soha. Ketegangan ini sebenarnya bermula dari peristiwa di babak playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Sintayong memanggil Elkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam pertandingan penting melawan Guinea. Skuad Garuda Muda kehilangan beberapa pemain di lini belakang, seperti Rizky Ridho yang terkena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Namun, Elkan tidak bergabung dengan skuad dan malah terlihat berlibur di Maladewa. Keputusan Elkan untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia U23 dikritik oleh publik. Walaupun pemanggilan ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemainnya, absennya Elkan pada saat penting tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Ketika Sintayong ditanya alasannya tidak memanggil Elkan, dia meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Elkan, yang semakin memperkeruh suasana. Situasi ini semakin rumit ketika Elkan menghapus nama PSSI dari bio Instagram pribadinya, yang sebelumnya ada di sana. Langkah ini mengundang perhatian media internasional, termasuk Soha, yang dengan berani menyebut bahwa Elkan berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Langkah di atas diduga merupakan keinginan bek keturunan Inggris itu untuk mengakhiri hubungannya dengan sepak bola tanah air, tulis Soha. Di tengah polemik ini, timnas Indonesia tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ketiadaan Elkan dalam skuad menimbulkan kekhawatiran akan kekuatan lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi 2 laga penting tersebut. Perlu dicatat bahwa ini bukan kali pertama Elkan tidak dipanggil ke skuad timnas senior. Sebelumnya, dia juga absen dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2024 karena mengalami cedera. Absennya Elkan dalam beberapa kesempatan penting tentu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Elkan Bagot adalah salah satu pemain muda dengan masa depan cerah dalam dunia sepak bola. Lahir di Bangkok, Thailand, pada tanggal 23 Oktober tahun 2002, Elkan memiliki darah campuran Inggris-Indonesia. Dia memulai karir sepak bolanya di Akademi Ipswich Town dan telah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Tinggi badannya yang mencapai 1,94 meter menjadi keuntungan tersendiri bagi Elkan, terutama dalam duel udara dan pertahanan. Sejak memutuskan untuk membela timnas Indonesia, Elkan telah menjadi andalan di lini belakang. Keberadaannya memberikan rasa aman bagi tim, terutama dalam menghadapi serangan lawan. Namun, polemik yang terjadi belakangan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Elkan dan timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia berharap agar Elkan dan PSSI segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Sikap saling pengertian dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik.
Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaiknya untuk dapat bersaing di level internasional, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam situasi yang semakin panas ini, penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. Kehadiran Elkan di Timnas Indonesia tentu sangat diharapkan oleh banyak pihak. Namun, keputusan tetap berada di tangan Shin Tae-yong, yang memiliki wewenang penuh dalam pemilihan pemain. Komunikasi yang baik antara pemain, pelatih, dan pihak Federasi Sepak Bola sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan tim. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bisa berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Elkan Bagot, dengan semua talenta dan potensinya, masih sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kita semua berharap agar Elkan Bagot dan PSSI segera menyelesaikan permasalahan ini. Dukungan dari para pendukung tentu sangat penting dalam menjaga semangat dan motivasi pemain. Bagaimanapun, sepak bola adalah olahraga tim yang membutuhkan kerjasama dan harmonisasi dari semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa pekan ke depan, akan menarik untuk melihat perkembangan lebih lanjut mengenai hubungan Elkan dengan Timnas Indonesia. Apakah akan ada pertemuan khusus antara pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini? Atau, apakah Elkan akan kembali fokus membela klubnya di Liga Inggris? Yang pasti, para penggemar Timnas Indonesia berharap agar semua masalah bisa diselesaikan dengan baik dan tim bisa kembali fokus untuk meraih prestasi di kancah internasional. Sebagai penutup, mari kita dukung Elkan Bagot dan Timnas Indonesia dengan cara yang positif. Setiap pemain tentu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, namun tetap harus dalam koridor profesionalisme. Semoga masalah ini bisa menemukan titik terang dan Timnas Indonesia bisa kembali tampil solid di setiap pertandingan yang mereka hadapi.